nggak apa-apa. Hari ini saya berbicara dengan Bapak Kepala SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh, Pak Muhammad Diyani SPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bu Linda apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin berbincang sedikit dengan Bapak, menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, program apa saja di sekolah yang memanfaatkan TIK ini Pak? Di SMP 8 itu ada beberapa program yang memanfaatkan TIK. Yang pertama adalah ujian berbasis Google Form. Kemudian yang kedua adalah tes masuk ke SMP Negeri 8 Sungai Penuh (PPDB). Kemudian yang ketiga adalah membuat video konten P5. Oh ya Pak, apakah ada kebijakan Bapak selaku Kepala SMP Negeri 8 Sungai Penuh yang menerapkan TIK dalam pembelajaran Pak? Ada beberapa. Di antaranya adalah penggunaan proyektor di dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian juga gurunya memakai laptop dalam menyampaikan pembelajarannya. Begitu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak, alhamdulillah juga ya Pak ya, sudah ada kebijakan pembelajaran yang berbasis IT sebanyak itu dengan di SMP kita ya Pak ya. Iya. Lalu juga SMP 8 juga sudah melakukan P5 kemarin kalau tidak salah tentang rekayasa dan teknologi, di mana fokusnya adalah pembuatan Canva. Temanya bullying waktu itu, seingat saya Pak, siswa membuat PowerPoint sampai dengan mengirimkannya ke YouTube. Alhamdulillah program IT di SMP 8 berjalan. Kemudian berhubungan dengan itu saya juga punya Pak. Saya juga punya program pengembangan IT, yaitu pembatik pembelajaran berbasis TIK Pak. Saya miliki. Jadi saya tadinya ingin membuat pembatik ini, yakni ingin mengajarkan bagaimana penggunaan peralatan atau aset-aset yang dimiliki oleh sekolah itu untuk pembelajaran supaya bisa digunakan untuk semua guru Pak. Jadi guru semuanya akan menggunakan itu untuk di dalam pembelajarannya masing-masing itu. Jadi melalui siswa nanti rencananya saya melakukannya. Jadi bagaimana menurut itu Bapak tentang hal itu Pak? Itu bagus sekali Bu Linda. Karena mengingat pendidikan itu harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Apalagi zaman sekarang, siswa itu harus memiliki pengetahuan IT yang bagus. Apalagi di dalam kurikulum Merdeka, materi TIK itu merupakan pelajaran wajib untuk dipelajari oleh siswa. Itu bagus. Bapak mendukung. Terima kasih Pak. Jadi saya harus mengkomunikasikan program saya ini dengan siapa saja kira-kira Pak? Iya, untuk hal tersebut bisa Bu Linda nanti berkomunikasi dengan pertama dengan Waka Sarana Prasarana, kemudian dengan guru TIK yang sejenis, kemudian juga nanti komunikasikan juga program ini bisa melalui rapat sekolah dan juga kombel. Begitu ya Pak ya? Ya baik Pak, terima kasih sekali Pak atas sarannya. Mudah-mudahan ini akan berlangsung dengan baik. Iya, sukses untuk Bu Lina, semoga bisa lancar. Amin. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kalian Paknya. Kelas 9E ada belajar TIK atau informatika apa tidak? Ada. Apakah kalian merasa senang bisa belajar dengan guru TIK atau informatika kalian? Senang.
sesuatu ingin menyebarkan angket atau beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, jadi seru ya. Terus pertanyaan lagi serunya apa? Belajar komputer. Angkat tangannya yang mau bertanya. Ya. Bisa belajar komputer. Bisa belajar komputer kamu? Ya. Bisa memantau media sosial yang informasi. Bisa menyebarkan informasi. Jadi ada media sosial ya yang kalian punya ya. Kamu? Bisa belajar memakai komputer. Jadi ada yang belajar menggunakan komputer, ada yang menggunakan media sosial. Ada yang suka nge-game nggak? Ada yang suka nge-game? Nggak apa-apa, kalau mau waktu. Berarti suka nge-game. Game apa? Mobile Legend. Ada lagi yang suka nge-game? Satu lagi ingin tanyakan. Kira-kira berapa kali dalam sehari kalian menggunakan media elektronik atau media yang ada hubungannya dengan tingkat dan teknologi? Berapa kali dalam sehari? Siapa yang mau jawab? Yang mau jawab tunjuk tangan. Ada? Ada? Kalau untuk bermedia sosial berapa kali kalian menggunakan teknologi dalam sehari? Berapa? Tidak ada. Tidak terhitung. Sudah sering. Ya, nggak sanggup lagi hitung. Saking seringnya ya, pakai informatika, pakai benda-benda yang berkaitan dengan teknologi ya. Nah, baik. Ibu rasa itu pertanyaan itu ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak, hari ini saya sengaja menemui Bapak untuk menanyakan beberapa informasi dan berdiskusi juga sekaligus bersama Bapak. Pak, saya boleh Pak? Oh tentu. Ada waktu Pak? Sangat ada waktu. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak terkait dengan saya kan sudah berdiskusi dengan kepala sekolah. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bapak apa saja Pak kira-kira peralatan yang bisa digunakan dari sekolah yang berbasis teknologi Pak. Oke. Untuk berbasis teknologi, kita SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh SMP Plus ini mempunyai ada 5 item yang bisa kita gunakan, khususnya sarana prasarana di bidang TIK informatika. Yang pertama adalah labor TIK tempat peralatan yang kita gunakan. Yang kedua yaitu komputer PC yang bisa kita pakai, itu ada kira-kira 38. Dan yang ketiga yaitu internet. Internet, kita sekolah ini mempunyai internet yang kapasitasnya bisa untuk 50 lebih. Yang berikutnya adalah Infocus. Infocus kita ada, itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Dan yang terakhir kita juga ada beberapa mengenai website sekolah, itu bisa kita gunakan untuk menginformasikan ke masyarakat. Wah, cukup banyak ya Pak ya. Alhamdulillah sekali. Oh iya Pak, saya juga sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah bahwa saya membuat program Pak. Ini programnya
bisa Bapak cek itu mengenai pembatik Pak, pembelajaran berbasis TIK. Adapun tujuan saya membuat pembatik itu Pak supaya semua guru di mata pelajarannya masing-masing bisa menggunakan peralatan sekolah yang tersedia di sekolah itu Pak, untuk pembelajarannya juga masing-masing bisa dikembangkan. Apakah boleh Pak? Wah, sangat-sangat boleh. Untuk kemajuan sekolah, apalagi khususnya untuk informatika, ini sekolah sudah mempersiapkan beberapa infokus, beberapa sarana-prasarana untuk digunakan untuk membatik, pembelajaran membatik. Terima kasih Pak. Jadi berarti kami bisa ya Pak ya menggunakan Sangat-sangat bisa. menggunakannya. Jadi Pak, ada lagi yang ingin saya tanyakan, apakah program-program apa saja biasanya Pak kita di sekolah itu Pak yang kira-kira yang berbasis TIK itu apa saja Pak kegiatan kita Pak? Oh ya, untuk di organisasi OSIS itu ada beberapa, namanya adalah penulisan dari internet untuk website. Sudah itu ada juga yang namanya organisasi OSIS yang membuat foto-foto untuk ditampilkan di kelasnya masing-masing. Terus ada juga pembelajaran untuk pembuatan aplikasi-aplikasi. Banyak juga ya Pak ya, alhamdulillah banyak sekali. Berarti bisa pembatik ini saya usulkan berarti Pak untuk pembelajaran tambahan kegiatan itu Pak? Ini sangat-sangat bisa. Ini bisa menunjang untuk siswa kita berkreatif dalam membatik ini. Ya. Pak, terima kasih Pak. Itu yang ingin saran yang seperti itu ingin saya dengar Pak. Terima kasih atas bantuannya Pak. Nanti saya akan menemui Bapak lagi untuk proses kegiatannya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai puasa yang ke-7 sehat-sehat saja. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, hari ini saya ingin berdiskusi dengan Bu Arni. Sebenarnya ingin menanyakan beberapa hal juga tentang sesuatu yang ingin saya butuhkan. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan kepada Ibu terkait dengan pengalaman Ibu mengajar TIK selama berapa tahun Bu? Hampir lebih kurang 15 tahun. Nah, pengalaman Ibu dalam mengajar TIK selama hampir 15 tahun itu Bu? Hampir 15 tahun ini banyak sekali pengalaman yang saya temui dalam proses belajar mengajar, pelajaran informatika, TIK atau khususnya banyaknya terdapat ada suka dan ada dukanya khusus untuk pelajaran informatika. Mungkin ada beberapa siswa yang memang antusias untuk mempelajari tentang teknik komputerisasi sesuai dengan seiringnya zaman sekarang yang zaman digitalisasi. Tapi ada juga sebagian siswa yang masih belum bisa menguasai cara penggunaan operasi khususnya komputer secara sederhana, mungkin karena fasilitas yang kurang, mungkin mereka juga tidak memiliki alat itu di rumah, PC khususnya, atau laptop atau komputer. Jadi Bu, sejauh ini bagaimana Ibu mengatasi kekurangan-kekurangan yang Ibu sampaikan tadi dalam pengaplikasian komputernya itu? Untuk kekurangan yang ditemui di lapangan, saya bisa ambil cara-cara, misalnya kalau ada mungkin kadang-kadang ketersediaan PC di sekolah kita juga terbatas untuk memungkinkan siswa untuk melakukan praktek. Jadi saya lakukan tugas mandiri dengan mengandalkan menghubungi teman-teman secara tutor sebaya. Jadi kalau ada teman yang bisa dianggap menguasai untuk IT-nya, mereka bisa berdiskusi untuk bekerja kelompok misalnya, atau menggunakan fasilitas warnet atau PC yang berada di luar sekolah. Begitu ya Bu ya. Terus Bu, apakah selama pembelajaran itu siswa menerapkan penggunaan teknologi atau IT dengan di pembelajaran TIK Bu? Oh iya, sebagian ada tugas yang diwajibkan untuk mempraktek, misalnya operasi sederhana komputer, misalnya cara membuat dokumen sederhana, surat menyurat, surat undangan, kemudian cara pencetakan struktur kelas yang berkenaan dengan Microsoft Word, kemudian yang berkenaan dengan Microsoft Excel, contohnya cara pembuatan tabel sederhana. Kemudian juga ada untuk penggunaan Microsoft PowerPoint, siswa
diminta untuk mempraktekkan cara membuat slide atau presentasi sederhana yang nanti akan dipresentasikannya di depan kelas secara berkelompok. Oh begitu ya Bu ya. Terus ada juga ya Bu ya yang menampilkannya di YouTube juga ya Bu ya. Ya, yang untuk vlog ya seperti di YouTube dia sudah ada. Jadi Bu, saran Ibu sebaiknya terhadap saya kan gini Bu ya, saya punya rencana untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan tentang penggunaan IT tadi untuk mengatasi juga tadi Ibu bilang kekurangannya itu. Kita mengajarkan nanti anak-anak, kita mengajarkannya menggunakan IT yang disediakan oleh sekolah. Bisa lewat labor, nanti kita gunakan teknisnya bagaimana. Sudah saya diskusikan dengan kepala sekolah, dengan ibu, dengan wakil kepala sekolah juga. Nah, program itu namanya Pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Di situ kita mengajarkan anak-anak menggunakan teknologi yang ada di sekolah. Misalnya menggunakan mouse, bijak dalam media sosial, itu rencana saya ingin membuat. Jadi kira-kira Ibu punya saran apa tidak? Saya kira sangat menarik sekali ya, usulnya sangat bagus sekali untuk menutupi kekurangan fasilitas yang ada di sekolah, ataupun menutupi pas pada jam pelajaran mungkin kadang waktunya tidak memadai untuk mengajarkan siswa secara praktek satu-satu per orang. Jadi ini sudah satu program yang sangat cukup bagus menurut saya, sehingga nanti akan bisa istilahnya merangkum siswa-siswa yang memang tidak terbatas soal kemampuan TIK dasar yang dasar ya untuk siswa dengan kebutuhan kelas SMP ya, tingkat SMP kita bisa atasi dengan menggunakan secara kayak kursus sederhana ya, cara pengoperasian komputer sederhana itu sangat kapan kalau bisa diterjadwalkan atau bagaimana sistemnya. Iya, terima kasih Bu atas sarannya. Oke. Terima kasih sekali. Wi-Fi, kemudian peralatan di labor komputer kita banyak itu. Nah, bagaimana, pernah kan pakai Wi-Fi kan? Suka nggak sih dikasih menggunakan Wi-Fi gratis? Nah, untuk itu Ibu akan menyebarkan angket untuk kalian, menyebarkan pertanyaan kepada kalian. Sebenarnya harusnya angket yang ingin disebarkan, tapi ini pertanyaan saja. Silakan ditulis di dalam kertas satu lembar saja. Silakan dikeluarkan. Mohon bantuannya ya. Ini menyampaikan pertanyaan. Oke, siap? Jadi kegiatan program informatika ya, judulnya adalah Pembatik, pembelajaran berbasis TIK atau informatika. Pertanyaan Ibu yang pertama adalah, menurut pendapat kalian, langsung aja tulis jawabannya ya. Jawaban kalian tulis nama dan kelas, kemudian tulis jawabannya. Menurut pendapat kalian, pelajaran TIK atau informatika itu mengenai apa? Silakan tulis. Menurut pendapat kalian, pembelajaran TIK atau informatika itu mengenai apa? Silakan menurut pendapat kalian saja. Ingat, itu menurut pendapat kita. Kalau menurut pendapat kita bebas, apa saja yang kalian tahu. Kalau pelajaran informatika atau TIK itu mengenai apa?
jelaskan, jawab bisa atau tidak bisa. Bisakah kalian menggunakan HP atau laptop? Bisakah kalian menggunakan HP atau laptop atau komputer? Jawabannya bisa atau tidak bisa. Oke, sudah? Jawabnya saja. Pertanyaan terakhir, perlukah adanya kegiatan yang mengajarimu tentang laptop atau komputer? Perlukah ada yang mengajari? Perlu atau tidak perlu itu jawabannya. Perlukah ada yang mengajari kalian tentang laptop atau komputer? Baik, tidak pertanyaan. Ya, tulis nama dan kelas. Jawabannya perlu atau tidak? Tidak bisa berpendapat. Saatnya jam ketiga dini. It's time to begin your first lesson. Baik, jadi ya. Oh iya, ada lagi. Oke, terima kasih atas jawaban yang kalian berikan. Nah, Ibu ulangi. Ibu akan membuat kegiatan berdasarkan angket ini. Ibu akan melihat nanti apa kalian membutuhkan pembelajaran berbasis tadi. Jadi itu kegiatan. Rencananya Ibu akan membuat program baru untuk kegiatan ekstra